Minasan, ohayou gozaimasu. Kita ketemu kembali di materi kita untuk hari ini di bab 47. Pola kalimat yang pertama di sini adalah nani nani so desu. Dan di pola ini nani so desu berbeda dengan so desu yang kita pelajari sebelumnya. So desu di sini itu digunakan untuk menyatakan informasi yang diperoleh pembicara dari pihak lain tanpa menambahkan sendiri. Ya, kalau ini sodes yang di sini itu berarti katanya, jadi informasi yang diperoleh dari seseorang yang kita reduksi kembali. Ya. Jadi seperti itu, berarti katanya. Nah, ketika informasi ini diberikan, maka diletakkan di depan kalimat yang ditandai dengan bentuk nani nani yoruto. Nah, jadi sebelum kalimat itu biasanya sebelum sodes itu ada penanda ni yoruto. Berikutnya kita lihat pola kalimatnya, bagaimana polanya untuk sodes ini. Di sodes ini itu menggunakan bentuk futsuke, bentuk biasa. Jadi kalau dia bentuk mas itu bentuknya harus bentuk kamus. Begitu juga kalau dia bentuk lampau harus menggunakan bentuk ta. Kalau kata sifat i itu harus menggunakan des-nya dihilangkan ya. Begitu juga kalau dia kata benda dan kata sifat na itu dia menggunakan da. Jadi da so des. Jadi seperti itu kalau dia bentuknya bentuk verba, kalau dia verba sebelumnya itu adalah bentuk kamus. Kalau dia bentuk verba bentuk lampau, bentuknya itu sebelum sodes adalah bentuk ta. Jadi seperti itu. Kita lihat contohnya. Jadi yang pertama di sini ada Tenkyoho ni yoruto. Nah, di sini menggunakan ni yoruto. Tenkyoho ni yoruto ashita wa samuku naru so desu. Menurut informasi dari Tenkyoho, perakiran cuaca, ashita wa samuku naru so desu. Jadi kita lihat pola kalimatnya. Sebelum so desu itu adalah dari kata narimas menjadi naru. Jadi naru so desu. Ashita wa samuku naru so desu. Katanya besok samuku naru, menjadi dingin. Contoh berikutnya kita lihat Kurara-san wa kodomo no toki. Jadi Kurara-san waktu masih anak-anak. Furansu ni sunde ita so desu. Jadi bentuknya sunde ita, kata sunde imasta. Karena kodomo no toki ya, kalimat berikutnya ada kodomo no toki. Furansu ni sunde ita so desu. Ya, jadi katanya dia tinggal di Perancis. Contoh berikutnya, kita lihat. Bari wa totemo kirei da so desu. Karena di sini ya, kata sifat na, maka sebelum so desu itu harus bentuknya bentuk da. Bari wa totemo kirei da so desu. Bali itu katanya totemo kirei, sangat cantik. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Kalau masih yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kita lihat gambar berikut. Oke, silakan diperhatikan gambar ini. Ada
informasi yang didengarkan. Jadi di sini ada hanashite, ada pembicara dan ada lawan bicaranya. Jadi di sini ada informasi yang didengarkan. Hoka no hito ni kita koto. Jadi ada informasi yang didengarkan dari orang lain. Sini ada osang. Jadi informasinya ini dari osang. Itu dia osang berkata, Chosang ga kikoku shita yo. Jadi Chosang ini sudah kikoku ya, pulang ke negaranya. Ada informasi yang didapatkan ya. Sehingga ketika si pembicara ini berbicara dengan orang lain, dia menyampaikan informasi yang didengarkan dari osang. Apa informasi itu? Osan ni yoruto. Jadi menurut informasi yang diperoleh dari osang, Chosang ga kikoku shita so desu. Katanya si Chosang ini kikoku shita. Ini sudah pulang ke negaranya. Jadi seperti itu. Jadi informasi yang didapatkan dari orang lain yang disampaikan ya. Maka ada ni yoruto. Ini seperti itu penjelasannya. Kita pindah ke contoh berikutnya. Pada contoh ini, kita lihat Suzuki-san ini mendengarkan sesuatu dari pembicaraan orang lain. Apa yang didengarkan itu adalah Kondo kono machi ni yumei na hito ga kimasu yo. Ada pembicaraan yang didengar dari orang lain. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi itu, dia menyampaikan ke Sato-san. Jadi Suzuki-san ini mendengarkan informasi dan dia menyampaikan ke Sato-san. Apa yang disampaikan itu adalah Kondo kono machi ni yumei na hito ga kuru so desu yo. Nah, jadi dia menggunakan kuru so desu. Jadi karena informasi itu adalah informasi yang didengarkan dari pembicaraan seseorang, maka dia menyampaikan itu ada Kondo kali ini. Konomachi ni di kota ini yumei na hito ga kuru so desu. Katanya akan datang yumei na hito. Jadi seperti itu. Jadi informasi yang didengarkan dari seseorang ya, maka dia menggunakan so desu. Katanya, karena informasi itu adalah informasi yang didengarkan dari seseorang. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini Suzuki-san. Suzuki-san mendapat informasi dari koran, dari apa yang dia baca. Informasi apa yang didapatkan? Kita lihat. Nah, ini dia informasi yang didapat dari koran ini dia sampaikan ke seseorang. Ini Shimbun ni yoruto asa oki taifu ga kuru so desu yo. Jadi dia mendapatkan informasi dari koran. Nah, dia sampaikan ke orang lain. Shimbun ni yoruto ashita oki taifu ga kuru so desu yo. Menurut informasi dari koran, ashita oki taifu ga, jadi besok akan ada oki taifu ga kuru so desu. Katanya itu besok akan datang oki taifu. Nah, jadi seperti itu. Jadi informasi apa yang didapatkan, dan informasi itu dari koran ya, maka dia menggunakan nani nani ni yoruto. Sampai di sini sudah jelas. Kalau ada yang kurang jelas
Silakan ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kita lihat di sini kita perlu hati-hati karena cara menyambung serta juga maknanya berbeda dengan sodes ya. Jadi sodes yang ada di bab 47 ini itu berbeda dengan sodes yang kita pelajari sebelumnya di bab 43. Ya, kalau di 43 itu sodes itu maknanya kelihatannya ya, yang bermakna kelihatannya atau rupanya. Sedangkan di bab 47 ini sodes itu bermakna katanya. Ini kita lihat contoh berikut untuk membandingkan bentuknya juga itu berbeda. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini Amiga furisodes. Kelihatannya atau rupanya mau turun hujan. Rupanya kelihatannya akan turun hujan. Nah, sedangkan yang di bab 47 ini itu bentuknya sodesnya Amiga furusodes. Katanya akan turun hujan. Di satu kelihatannya, satu katanya. Ini kalau furisodes ya, kalau kelihatannya itu bentuknya bentuk emas yang dihilangkan emasnya. Nah, sedangkan kalau dia katanya itu bentuk sebelum katanya itu adalah bentuk futsukei. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada konoryori wa oishi so desu. Ini bermakna kelihatannya. I-nya dihilangkan untuk kata sifat i. Kita lihat contoh yang sodes yang di bab 47 ini. Konoryori wa oishi so desu. Katanya, jadi dia bentuknya desnya yang dihilangkan ya menggunakan bentuk futsuke, bentuk biasa. Jadi di sini perbedaannya kalau dia kata kerja, maka yang bermakna kelihatannya itu bentuk sebelum sodes itu adalah bentuk mas yang dihilangkan masnya. Sedangkan untuk katanya itu adalah bentuk futsuke. Biasanya kalau saya ini bentuk sebelum sodes itu saya bacakan istilah ya. Ini katanya itu tidak berubah. Jadi bentuk katanya apa yang sebelum katanya itu tidak mengalami perubahan. Katanya tidak berubah. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu diingat katanya tidak berubah. Artinya tidak sebelum sodes yang bermakna katanya itu adalah bentuknya bentuk hutsuke. Ya tidak mengalami perubahan. Ya, bentuknya bentuk kamus, kalau dia kamus bentuk tak, kalau dia bentuk lampau, kalau dia kata sifat i, desnya dihilangkan, kalau kata sifat na dan kata benda itu maka dia menggunakan da. Seperti itu. Sudah jelas sampai di sini? Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut di slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat apa perbedaan antara sodes yang bermakna katanya dengan to itte imasta yang bermakna berkata. Kalau sodes itu katanya informasi yang didapatkan dari orang lain atau dari orangnya sendiri. Bentuk to itte imasta ya informasi yang didapatkan dari orangnya sendiri. Kita lihat contohnya. Yang pertama, Mira-san wa hasta Kyoto e iku so desu.
dengan Mira-san wa asta Kyoto e ikuto itte imashita. Kita lihat di sini perbedaannya. Pada contoh yang pertama, katanya saudara Miller akan pergi ke Tokyo besok. Jadi dapat dilihat bahwa informasi ini adalah informasi yang didapatkan bisa saja dari saudara Miller sendiri ataukah dari orang lain. Karena menggunakan bentuk so des. Jadi katanya kita tidak di sini informasinya tidak jelas bahwa so des-nya itu dia dengarkan dari mana. Nah, sedangkan contoh kalimat yang kedua, Mira-san wa asta Kyoto e ikuto itte imashita. Nah, bisa dipastikan bahwa informasi ini adalah informasi yang didapatkan dari saudara Miller atau dari Mira-san. Karena di Mira-san wa asta Kyoto ikuto itte imashita. Saudara Miller berkata bahwa dia akan pergi ke Kyoto besok. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa bentuk so des itu adalah informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang tidak mutlak. Bisa berasal dari si pembicaranya sendiri atau bisa berasal dari orang lain. Nah, sedangkan kalau menggunakan pola to itte imashita, itu adalah informasi yang didapat itu adalah informasi yang langsung didapat dari si pembicaranya. Jadi dari subjeknya. Yang di sini subjeknya adalah Mira-san, maka ketika menggunakan bentuk to itte imashita dapat dipastikan bahwa informasi yang didapat itu adalah informasi yang dari Mira-san. Berbeda ketika menggunakan bentuk so des, itu informasi yang didapatkannya itu adalah bisa saja informasi itu dari orang lain atau informasi itu dari Mira-san. Jadi seperti itu. Jelas perbedaannya di sini antara so des dengan bentuk to itte imashita. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita pindah ke materi selanjutnya. Oke, pada materi berikutnya kita masuk. Ini bentuknya itu nani yo desu. Nani yo desu. Ini nani yo desu ini kita nanti akan lihat apa digunakan untuk apa. Tapi sebelumnya itu kita lihat polanya dulu. Pola sebelum yo desu ini adalah sama tadi dengan bentuk so desu, itu polanya bentuk futsuke. Sini kita lihat apa fungsi, apa makna dari bentuk atau pola kalimat yo desu. Kita lihat bahwa yo desu adalah ungkapan yang menyatakan hal yang diputuskan oleh si pembicara dari kondisi setempat. Artinya ada kondisi yang dilihat atau baik yang dilihat atau didengarkan atau dirasakan si pembicara sehingga dia mengungkapkan satu kalimat. Kita lihat contohnya di sini ya. Contohnya yang pertama adalah hito ga osei atsumatte imasu ne. Jadi lihat kondisi. Hito ga osei atsumatte imasu. Ada banyak orang yang berkumpul. Jadi ada kondisi yang dia lihat. Nah, sehingga ini si lawan bicaranya menjawab atau merespon dengan jiko no yo desu ne. Sepertinya atau kelihatannya ada jiko, ada kecelakaan. Ada informasi sebelumnya, ada yang dilihat. Hito ga osei atsumatte imasu. Sehingga dia sama-sama melihat ini dan si lawan bicaranya merespon. Jiko no yo desu ne. Sepertinya ada jiko.
Nah, ditambah lagi informasinya, patoka to kyukyu saga kite imasu yo. Nah, jadi ada patoka, patroli car, ada mobil polisi, ada kyukyusa, ada ambulans. Datang. Ada kalanya sebelum yodes ini ditambahkan dengan kata keterangan domo. Kita lihat contohnya di sini. Seki mo deru shi atama mo itai. Domo kaze o hitayo desu. Jadi berdasarkan dari yang dilihat atau yang dirasakan, ada seki mo deru shi. Jadi atama mo itai. Domo kaze o hitayo desu. Kelihatannya, jadi dia dapat ini mungkin bisa dari informasi dari dokter, misalnya seperti ini, dia dapat menyimpulkan bahwa kazeo hita. Jadi kemungkinan besarnya ini dia atau kelihatannya ini kazeo hita, kelihatannya masuk angin ya. Karena sekimo deru atamamu itai. Jadi berdasarkan dari yang dirasakan atau yang dilihat ini, maka dia dapat menyimpulkan ya, ada kata domo. Ini sesuatu yang mendekati fakta. Sesuatu yang mendekati fakta, dia dapat mengambil kesimpulan berdasarkan dari sesuatu yang apakah itu dilihat atau dirasakan atau didengar. Maka dia dapat menyimpulkan ya, dengan dan ditambahkan dengan kata keterangan domo. Oke, jadi sesuatu yang itu bisa dari sesuatu yang didengarkan, sesuatu yang dari lihat, sesuatu yang dirasakan baik dirasakan secara penciuman atau dirasakan langsung ya, dengan sentuhan, ataukah dari rasa itu, dari rasa lidah itu bisa ditambahkan apa terkaannya. Dan ini yodes. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi sebelum yodes itu adalah ada sesuatu bisa dari dilihat, didengar atau dirasakan atau dicium seperti itu. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini ada statement yang dikeluarkan berdasarkan dari informasi ada dari 5 hal. Kelihatannya ini sedang tutup. Kenapa statement itu adalah konoke kiwa karena dia lihat iruyoda. Jadi ada kesimpulan. Denkiga kiete imas. Berdasarkan dari apa yang dilihat, lampunya padam, shikaku, dari dia lihat hitoga imaseng, dilihat tidak ada orang, ataukah dicium, atau dia tidak mendengarkan sesuatu, otoga shimaseng, tidak ada, atau suara-suara, mikaku bisa dirasakan. Ada dapat menyimpulkan bahwa shimate iruyo desu. Jadi ada shokaku dirasakan yang kuat, disentuh, ada atau chokaku misalnya apakah dari karena penglihatan atau ada informasi yang didengar ya. Sehingga dia dapat menyimpulkan shimate iruyo desu, dengar, maka dia dapat menyimpulkan bahwa tutup konoke kiwa usate iruyoda ininya kelihatannya kue ini sudah basi kan, karena ada informasi yang padam didapat atau dia tidak melihat dari seseorang di situ, ataukah dia tidak mendengarkan ciuman ataukah dari sesuatu, tidak ada suara-suara sehingga dia menyimpulkan bahwa dari sentuhan ataukah dari yang kelihatannya tutup. Jadi ada ini seperti itu. Jadi sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa konoke kiwa yang dikeluarkan itu karena ada informasi yang kuat yang didapatkan, baik informasi itu ataukah dari pandangan, ataukah dari penciuman, ataukah dari sesuatu yang dirasa atau sesuatu yang didengar, ada informasi seperti itu, sehingga dia dapat kita dapat menyimpulkan dan kita dapat membuat statement kelihatannya seperti ini karena
ada alasannya yang kuat. Alasannya itu bisa berupa sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar ataukah yang dirasakan. Seperti itu. Oke, sudah jelas mengenai penggunaan Yodes. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sebelum kita pindah ke contoh berikutnya. Kalau tidak ada, kita berpindah ke contoh berikutnya. Kita lihat contohnya di sini. Ada statement lagi yang dikeluarkan. Amega furuyo desu. Ini rupanya akan turun hujan. Kenapa dia mengambil kesimpulan seperti ini? Mungkin karena dia lihat sudah mulai berawan. Ada kelembaban udara seperti ini. Sakit kepala. Badannya tidak enak. Ada suara bekicot. Ada suara kodok yang muncul. Dari informasi di TV juga menyatakan bahwa besok akan hujan. Sehingga dia menyimpulkan Amega furuyodes. Rupanya akan turun hujan. Jadi seperti itu. Ataukah kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini. Amega futte iruyodes. Kelihatannya sedang turun hujan. Nah, ini karena mungkin dia dengarkan ya di dalam ruangan, dia dengarkan ada terdengar suara. Kalau di dalam bahasa Jepang itu suara hujan itu di onomatopoeianya ini ya saza. Saza, jadi sehingga dia mendengarkan ada suara sepertinya turun hujan. Amega futte iruyodes. Jadi dia mengeluarkan statement karena dia mendapatkan input yang kuat ya. Jadi inputnya itu bisa berupa dari kalau ini dia dengarkan ya. Didengarkan suara di luar. Nah, sepertinya turun hujan ya. Namanya puteiru yodes. Nah, kalau yang tadi informasinya atau satu yang didapat itu bisa dari penglihatan tadi ya. Jadi ada bisa dari 5 ya, bisa dari penglihatan ataukah dari penciuman atau dari dirasa dengan lidah atau dirasa karena disentuh ataukah didengarkan dari panca indera sehingga kita dapat menyimpulkan sesuatu karena ada kondisi yang memperkuat kondisi itu bisa dilihat dari dirasakan dari panca indera itu sendiri. Oke, mungkin ini sudah jelas contohnya. Silahkan kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sebelum kita pindah ke berikutnya. Kalau tidak ada, kita pindah ke slide berikutnya. Oke, di sini ada statement lagi yang dikeluarkan ya. Dia ada karena ada input yang diperoleh. Sini moderu no yo desu ya. Seperti model ya. Karena ini karena dilihat ya. Maria san wa aruki kata ga kirei desu. Jadi cara jalannya ini Maria san sangat indah. Moderu no yo desu. Seperti model. Jadi dia lihat ini ya di input yang didapat itu dari penglihatan. Oke, berikutnya ada lagi inputnya juga dari penglihatan. Nah, ini keiki ya. Nah, di sini dia melihat banyak orang yang antri ya, sehingga dia dapat menyimpulkan keiki wa oishii yo desu ya. Keiki wa oishii yo desu karena dia lihat banyak orang yang antri untuk membeli.
Oke, berikutnya di sini ada lagi Konohoteru wa Piramido no yo desu. Ini seperti. Sini hotel ini seperti piramid. Kelihatan ini ya. Dan ini no yo desu, seperti ini ya, seperti ini. Oke, jelas contohnya di sini. Kita kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita bisa lihat apa bedanya antara sodes yang berarti kelihatannya dengan yodes ya, karena sama-sama bisa bermakna kelihatannya. Kita lihat dari pertama, dari polanya agak sedikit berbeda. Ini sodes yang di bab 43. Ini sodes yang di bab 43, bukan sodes yang berarti katanya. Ini sodes yang di bab 43 yang berarti kelihatannya. Mirasan wa isogashi sodes. Dengan mirasan wa isogashi yo desu. Sama-sama bisa dilihat. Ini saudara Mira kelihatannya sibuk. Juga mirasan wa isogashi yo desu. Rupanya saudara Miller atau Mira Asang ini sibuk. Kita lihat dari contoh yang pertama. Jadi yang pertama adalah cara ungkapan yang hanya menjelaskan kondisi luar dari Mira Asang. Jadi mungkin dilihat ini Mira Asang ini mondar-mandir sehingga kita menyimpulkan ya, Mira Asang wa isogashi sodes. Kelihatannya Mira dari sibuk ya. Informasi input yang didapat itu hanya ini ya, karena melihat saja langsung ya. Jadi melihat langsung berkesimpulan ya, tanpa mengetahui lebih jauh. Kita lihat contoh nomor 2, Mirasan wa isogashi yo desu. Nah, di sini sedangkan contoh nomor 2 di sini menyatakan keputusan yang diputuskan oleh si pembicara berdasarkan dengan suatu kondisi. Nah, ini mungkin dia sudah hubungi Mirasang, sehingga dia mengatakan bahwa Mirasang sibuk. Dari informasi yang didengarkan ya. Ataukah misalnya Mirasang ini tidak datang ke pesta yang sudah direncanakan, sehingga dia mengatakan bahwa Mirasang ini sibuk. Jadi kalau menggunakan yodes itu adalah input yang didapatkan itu adalah input yang kuat ya, karena mungkin berdasarkan dari apa yang dilihat, jadi bukan tampak luarnya saja. Jadi kalau menggunakan sodes itu hanya melihat tampak luarnya saja, jadi melihat sekilas bisa langsung mengambil keputusan. Kelihatannya seperti ini, jadi tidak ada input yang kuat. Nah, berbeda dengan penggunaan yodes. Jadi penggunaan yodes ini lebih kuat input yang didapatkan, sehingga kita bisa menggunakan yodes ya. Jadi ketika input yang didapatkan itu lebih kuat, itu maka menggunakan yodes. Jadi input itu bisa dari panca indera. Jadi bisa sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan, atau sesuatu dari penciuman yang dirasakan itu bisa dikecap atau bisa karena sentuhan seperti itu. Nah, kalau menggunakan sodes itu hanya melihat tampak luarnya saja, jadi seperti itu. Itu perbedaan antara penggunaan sodes dengan penggunaan yodes. Oke, jelas perbedaannya antara penggunaan sodes dengan yodes? Silahkan kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya.
Oke, contoh berikutnya ini kita lihat bagaimana penggunaan antara sodes yang bermakna katanya dengan yodes. Nah, kita lihat di sini A ini berbicara ke B yang merupakan tetangganya. Ini apa yang dia sampaikan si A ini adalah Sujin no kaisha ga tousashita desu. Ini perusahaan suaminya itu mengalami kebangkrutan, ya, ada bangkrut. Nah, si B merespon ini ma taihen desu ne, ya, kasihan ya. Dia menyampaikan simpatinya dengan ungkapan taihen desu ne. Oke, selanjutnya si B ini berbicara ke C. Jadi ada informasi yang didapatkan. Jadi apa yang disampaikan B? Otonari no gosujin no kaisha tousan shita so desu yo. Jadi ada informasi katanya perusahaan suaminya si tetangga kita ini tousan shita yo desu. Katanya bangkrut. Nah, si C, dia kaget ya. Nah, si B ini kembali bertanya ke C, anata no gosujin no kaisha wa daijoubu? Perusahaan suami Anda tidak apa-apa? Nah, si C merespon, imana tokoro wa umaku itte iru yo dakedo. Jadi dia ini kelihatannya sekarang ini masih baik-baik saja. Jadi dia menyimpulkan ya, mungkin dia lihat ya, tidak ada apa-apa perubahan yang terjadi dengan suaminya sehingga dia menyimpulkan seperti itu. Nah, ini yo dakedo. Jadi tapi dia tidak bisa memastikan juga. Jadi menggunakan yo dakedo. Jadi dia bukan fakta ya, dia hanya menyimpulkan dari apa yang mungkin dia lihat atau dia dengarkan, tidak ada apa-apa dari si suaminya. Jadi seperti itu di antara penggunaan sodes dengan penggunaan yodes. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kalau yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Oke, pola berikutnya ini ada bagaimana kalau kita mau menyatakan sesuatu hal yang dirasakan oleh panca indera ya. Seperti misalnya ada koe, suara, ada oto, bunyi, nioi, aroma, dan aji, ini rasa. Itu digunakan dengan pola nani nani ga shimasu. Jadi koe ga shimasu, oto ga shimasu, nioi ga shimasu, atau aji ga shimasu. Ini digunakan untuk menyatakan hal yang dirasakan oleh panca indera. Kita lihat contohnya di sini ada Nigiaka na koe ga shimasu ne. Ini terdengar suara yang ramai ya. Jadi sesuatu yang dirasakan panca indera ya. Ada yang didengarkan itu koe ya. Koe yang nigiaka sehingga ini ya polanya. Nah, ini koe ga shimasu. Seperti itu. Ini koe, oto, nioi, aji. Nah, ditambahkan dengan shimasu ya. Apakah terdengar, tercium, atau terasa. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ini? Tidak ada, kita lanjut lihat contoh-contohnya.
Oke, di sini kita lihat ada beberapa contoh. Yang pertama ada dari penciuman, ada dari pendengaran. Pendengarannya itu ada suara, ada bunyi, ada yang dicium, ya, aroma. Oke, ini bisa dibuatkan contoh-contoh kalimat. Ya. Jadi silakan dibuatkan ada beberapa di sini. Ada beberapa gambar yang silakan buatkan kalimatnya. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ini nanti silakan buat contoh kalimatnya ini ya, berdasarkan dari gambarnya ini. Silakan dibuat contohnya, dituliskan ya, contohnya. Untuk pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekali sama Desta, arigatou gozaimasu.